Hai guys, welcome back to Roll Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini, dan di video kali ini kita akan bahas partai final. Partai yang terakhir mempertemukan pecatur nomor 1 dari Hongari, Richard Rapport, bertemu dengan Andrei Kin Dimitri, pecatur dari Rusia. Kita tahu bahwa game pertamanya mereka berhasil sama kuat, remis, dan ini merupakan game kedua. Dan format dari final ini cuma 2 game, di mana kemarin Andrei Kin pegang buah putih, sekarang gantian Richard Rapport yang pegang buah putih, teman-teman. Nah, langsung saja kita bahas partainya. Tonton terus sampai habis ya, teman-teman, dan jangan di-skip iklannya. Ya, Richard Rapport membuka dengan D4. Kemudian dijawab dengan Dimitri Andrei Kin D5 dan C4. Gambit menteri atau Queen Gambit dimainkan oleh Richard Rapport, dan ternyata Dimitri Andrei Kin menolak itu, teman, dengan pilihan langkah E6. Kemudian Rapport kuda C3, Andrei Kin A6. Nah, di sini Rapport Richard menjalankan pion C makan D5, pion E makan D5, dan A3. Nah, ini pasti tidak familiar ya, teman-teman yang suka menyaksikan partai Grandmaster. Ini variasi apa sih, teman-teman? Ini merupakan variasi Janowski variation dalam pembukaan Queen Gambit decline atau Gambit menteri ditolak. Nah, langkah A3 ini bukan langkah yang banyak dimainkan oleh para pemain catur. Nah, sebenarnya langkah yang paling banyak dimainkan adalah gajah ke petak F4 atau kuda F3. Nah, tapi Rapport Richard memainkan A3 ini, teman-teman. Yang berarti ini resep khusus yang sudah dia siapkan untuk bermain di partai terakhir final FIDE Grand Prix leg kedua ini. Ya, apa kira-kira ide dari A3 ini? Langsung kita lanjutkan, karena di sini Andrei Kin juga memainkan langkah H6. Yang terlihat bahwa langkah A3 ini mencegah gajah hitam ke petak B4, kemudian langkah H6 ini mencegah Rapport Richard untuk bisa memplot gajah ke petak G5 ya, teman-teman. Melanjutkan itu Rapport jalan gajah F4, hitam kuda F6, putih E3, kemudian hitam jalan C5. Kemudian putih gajah E5. Nah, di sini langsung terlihat jelas bahwa Rapport ingin mengambil inisiatif serangan dalam game terakhir ini. Dan dengan langkah C5 ini, Rapport langsung membuat mengincar ya petak D5 ini. Karena dengan langkah C5 ini, hitam akan memiliki isolated pawn atau pion terisolasi di petak D5 ini, teman-teman. Yang langsung dijawab dengan gajah E5 dengan tujuan makan pion C5, kemudian makan kuda di petak F6 dan mendapatkan pion di petak D5, guys. Menjawab itu, Andrei Kin langsung jalan gajah E6 menjaga pion D5. Kemudian kuda Ge2 dimainkan Rapport Richard dengan tujuan manuver kuda ke petak F4 dan kembali menekan pion di petak D5, juga menekan gajah di petak E6. Andrei Kin kuda C6, Rapport kuda F4, melanjutkan idenya Andrei Kin pion C makan D4. Gajah makan D4 dan di sini kuda makan D4. Ya, tidak memberikan waktu yang begitu lama untuk gajah gelap milik Rapport Richard menguasai inisiatif serangan ya bagi pemain putih, dan langsung ditukar dengan kuda di petak C6. Menteri D4, hitam gajah D6. Gajah D6. Nah, kalau teman-teman lihat sekilas, wih, pion D5-nya dikasih gratis nih. Padahal itu bukan pion gratis ya, teman-teman. Tapi kira-kira ada apa sih kalau kuda makan D5? Ya pasti sobat RL Chess mampu menjawab ini ya, bahwa itu merupakan poison pawn atau pion racun. Yang dimana kalau kuda D5, gajah D5, dan kalau dimakan ada gajah B4 skak. Jadi tidak memainkan itu dan memilih langkah G3, teman-teman. Mencoba menambah tekanan gajah G2, dan di sini Dimitri Andrei Kin benteng C8, benteng D1 dimainkan Rapport Richard, menteri A5 dimainkan oleh Dimitri Andrei Kin. Menteri A5 memberikan pinning open pada raja di petak E1, Rapport jalan benteng C1. Nah, kenapa Rapport jalan benteng C1? Karena di sini kalau misalkan putih jalan gajah G2, maka akan ada jalan gajah A3, boom. Gajah ditukar dengan pion, tapi untuk menjatuhkan kuda di petak C3.
Makanya rapot Richard jalan benteng C1, guys. Kemudian hitam rokade dan dianggap bukan langkah yang tepat bagi Stockfish karena seharusnya di sini memainkan benteng C6, guys. Apa sih ide dari benteng C6? Ya, apabila di sini putih melakukan kuda E6 maka dimakan, dan apabila gajah H3 maka di sini akan raja F7. Intinya dari benteng C6 ini memplot bentengnya untuk terhindar dari ancaman pining gajah H3 sekaligus untuk membuat rook connection atau koneksi benteng saling terhubung, memberikan dan melanjutkan tekanan pada jalur C ini, guys. Well, tidak memilih itu, tapi memilih rokade, kemudian rapot jalan kuda E6, pion F makan E6, gajah H3, ancam pion E6. Hitam raja F7. Ya, raja F7 tidak mau menjaga dengan benteng, teman-teman, tapi jalan raja F7. Dengan tujuan ya supaya bentengnya ini tidak terbebani harus menjaga pion E6 ini, tapi akan memberikan tekanan dengan benteng C6 dan kemudian rook connection tadi, teman-teman. Putih rokade, hitam benteng C4. Menguasai jalur C, ancam menteri, putih menteri D3. Hitam gajah E5, memberikan tekanan pada kuda C3, sekaligus diagonal pion di petak B2. Ya, rapot Richard menjawab dengan kuda E2, memberikan pion gratis di petak B2, dan apabila hitam di sini melakukan gajah B2, kira-kira apa jawaban putih, teman-teman? Karena langsung unggul, ya benteng C4 ya. Tapi coba bang, benteng makan benteng dulu. Oke, jika benteng makan benteng, kemudian benteng makan benteng, dan gajah B2, lihat evolution barnya unggul untuk putih. Apa yang akan terjadi Sobat RL Chess? Ya, yang akan terjadi bahwa tidak selalu ya bahwa Grandmaster kuat itu memberikan pion secara cuma-cuma. Tapi sudah ada ide yang dia siapkan dengan benteng B1. Nah, jika menteri A3, maka di sini akan menteri C2, mengancam titik di pion B7-nya dan mengancam gajah B2 ini. Jika gajah E5, maka benteng B7, boom, dan pion E6 akan jatuh. Apabila raja G8, putih bisa melanjutkan dengan menteri G6. Dan jelas ini bahaya, guys. Ya, kita mesti tahu dulu karena pasti jadi pertanyaan juga buat teman-teman. Kok nggak dimakan pion gratis di petak B2? Nah. Dan selanjutnya, karena tahu itu merupakan pion racun, hitam melanjutkan dengan benteng FC8. Putih jalan benteng C4. Of course, karena dua bentengnya ini udah menguasai jalur C. Benteng makan benteng, kemudian B4 dimainkan oleh rapot Richard. Hitam tetap memaksakan keunggulan pada jalur C-nya dengan menteri A4. Dan putih di sini memainkan kuda F4. Ya, coba menukar dan memberikan tekanan pada pion E6 yang dimakan kemudian oleh Andrei Dimitri. Ya, karena kalau enggak ada tekanan pada pion E6-nya ya. Kemudian pion E yang memakan gajah di petak F4. Membuka jalur E-nya ini untuk memberikan bantuan tekanan pada gajah di petak H3 dengan benteng E1 atau menteri E3. Hitam jalan menteri C6. Coba exchange the rooks ya teman-teman, karena kita tahu kalau misalkan terjadi exchange the rooks atau pertukaran benteng ini lebih mudah lagi bagi hitam. Coba dengan benteng C1 dan dicegah dengan menteri E3. Kemudian kuda E4 dimainkan, F3 dimainkan oleh putih, benteng C3 ancam menteri D4, dan terjadi langkah bolak-balik ya teman-teman, repetition move. 3 kali langkah yang sama tapi tidak terjadi kesepakatan remis, teman-teman. Dan di sini rapot Richard melanjutkan langkah yang berbeda. Dia memilih langkah yang berbeda dan dia memilih untuk keberanian ya, teman-teman. Kadang inilah yang dinamakan pemain catur itu kadang-kadang harus berani mengambil sebuah sikap ya. Ketika terjadi partai yang bolak-balik di sini, hitam mengancam menteri putih, dan di sini putih berani gambling gitu ya. Berani menolak terjadinya remis dengan memilih menteri E5. Tapi ya dia memilih langkah ini bukan karena dia tidak mau remis semata, tapi dia juga sudah menganalisa, guys. Dan dia sudah tahu. Nah, kira-kira apa yang terjadi setelahnya setelah menteri E5? Karena hitam melanjutkan dengan langkah terbaik, yaitu kuda D2, ancam benteng. Dan di sini, bisakah kalian tebak apa langkah terbaik untuk putih, teman-teman? Coba pause videonya. Ya, tepat sekali bahwa putih di sini memberikan bentengnya ditukar dengan kuda menjalankan F5, guys.
Lalu apa ide dari langkah F5 ini? Ya setelah kuda makan benteng, putih melanjutkan dengan pion F makan E6 skak. Kemudian hitam di sini langkah terbaiknya adalah raja ke petak E7, teman-teman. Tapi apa yang terjadi karena keberanian rapot Richard ini, dan ternyata lawannya tidak menemukan langkah yang paling akurat, tetapi memilih langkah raja ke petak E8. Dan lihat evolution bar-nya, langsung unggul putih. Melanjutkan ini, Sobat RL Chess, coba pause videonya dan tebak langkah yang paling bagus untuk putih, guys. Untuk memenangkan pertandingan ini. Dan ini langkah ke-32 ya, teman-teman. Waktunya tinggal 6 menit. Ya, tepat sekali jika kalian memilih menteri makan G7 dengan tujuan menteri F7 dorong pion dan pion akan promosi, guys. Kemudian hitam menjawab ini dengan menteri B6 skak. Kemudian rapot raja makan kuda dan lihat evolution bar-nya semakin tinggi untuk putih. Kemudian hitam benteng C1 skak. Kemudian putih raja E2 dan harusnya di sini hitam benteng C7. Tetapi di sini Andreikin Dimitri melakukan benteng S1 karena waktu yang semakin sedikit juga dan belum mencapai langkah ke-40 karena di langkah ke-40 akan ada tambahan waktu 30 menit. Ini langkah ke-35 benteng S1. Kemudian ya Sobat RL Chess, saya tantang Sobat RL Chess untuk menebak. Kira-kira ini akan terjadi remis atau enggak, guys? Coba pause videonya dan evaluasi secara mendalam ya. Kira-kira bagaimana putih bisa menghindari skak abadi ya dari hitam. Ya, jika sudah, selamat jika kalian memilih raja makan benteng. Kemudian hitam menteri E3 skak, rapot raja D1, coba menghindari skak, raja D1, menteri D3, raja C1, menteri E3 skak, raja B1, menteri D3 skak, raja C1, menteri E3, raja B2. Nah, di sini apa yang ingin dilakukan oleh rapot Richard? Ya, yang ingin dilakukan oleh rapot Richard adalah mendapatkan tema ketika menteri hitam memberikan skak, maka menteri putih bisa menutup itu. Dan dia cari posisi yang tepat. Hingga akhirnya menteri D2 raja 1, menteri C1 raja 2, menteri C4 skak, raja B2, menteri E2 dan didapatkanlah posisi raja ke petak A1. Yang sebenarnya udah tahu ya rapot Richard. Misalkan di sini hitam melanjutkan dengan menteri D1, maka dia akan raja A2. Jika hitam menteri C2, maka menteri B2 akan menutup. Yang apabila menteri ke petak C4 akan raja A1. Dan selesai, tidak terjadi lagi skak, teman-teman. Nah, tapi setelah raja A1 ada langkah konyol ya. Tapi ini emang udah tahu sih, kalau Andreikin ini udah tahu nggak akan ada skak lagi gitu, nggak akan ada skak abadi. Coba tebak langkah konyol bagi hitam. Langkah blunder kalau Sobat RL Chess nonton ini. Bang, itu mah langkah blunder ELO 200. Karena apa? Jalannya teman-teman, jalan bagi hitam adalah saya bahkan mengira kalau internetnya error gitu. Bahkan saya menduga lichess-nya ini error. Tapi ternyata langkah ini benar-benar dimainkan oleh Andreikin Dimitri, pecatur Rusia ini. Dia seperti ibaratnya bunuh diri ya, dengan apa? Menteri F1, guys. Menteri F1 ya jelas ini langkah blunder ELO 200 ya, karena di sini udah ada gajah yang memakan itu. Dan benar-benar ini terjadi pada partai final di game kedua ini. Dan ya, setelah memberikan menterinya secara gratis, langsung menyodorkan tangannya Andreikin Dimitri dan mengaku menyerah. Bahkan rapot Richard kayak tersentak gitu ketika langkah menteri F1 dan dia tertawa bahwa ya lawannya pasti udah tahu kalau ini langkah yang konyol gitu. Dan akhirnya rapot Richard keluar sebagai juara dengan mengalahkan Dmitri Andreikin, pecatur dari Rusia, dengan skor 1,5 dari dua partai yang dimainkan. Dan dia menjadi juara FIDE Grand Prix leg kedua. Dan hasil kemenangan dari FIDE Grand Prix leg kedua ini, karena rapot juga main di leg pertama, dan dia hanya menembus babak semifinal dan mendapatkan 7 poin ya teman-teman. Kalau pemain yang menembus babak semifinal, kemudian dia jadi juara di leg kedua ini, dia mendapatkan tambahan 13 poin. Dan sekarang rapot Richard memimpin klasemen dari FIDE Grand Prix dengan 20 poin. Tapi teman-teman, rapot Richard telah usai turnamennya di FIDE Grand Prix dan dia tidak akan memainkan leg ketiga karena setiap pemain punya kesempatan 2 kali main di FIDE Grand Prix. Nah, nanti Hikaru Nakamura nih yang peringkat 2 sementara dari FIDE Grand Prix dengan
13 poin ya, dia selisih 7 poin. Kalau misalkan Hikaru Nakamura lolos ke babak final, minimal dia mengantongi 10 poin dan dia nanti akan punya 23 poin. Tempat ketiga ada Levon Aronian dan ada Dimitri Andreikin dengan poin yang sama, yaitu 10 poin karena mereka dua-duanya finalis. Levon finalis di FIDE Grand Prix leg pertama, sedangkan Dimitri Andreikin di leg kedua. Nah, nanti leg ketiganya akan berlangsung jeda 10 hari biasanya. Nanti akan ada di RL Chess, makanya kalian tinggal subscribe dan nyalakan loncengnya, teman-teman. Nah, Hikaru juga sempat curhat ya kalau dia harus mengejar nilai dari Richard Rapport ini karena FIDE Grand Prix ini akan mencari 2 pemain tersisa untuk mengikuti untuk menjadi berkumpul dengan 6 pemain yang sudah lolos ke turnamen kandidat dan akan dilangsungkan di Madrid bulan Juni mendatang, teman-teman. Selamat buat Richard Rapport, Viva Hongari ya. Ya, dia pecatur nomor 1 Hongari, bahkan Judith Polgar langsung memberikan selamat buat anak muridnya ini, teman-teman. Nah, kira-kira apakah Richard Rapport akan jadi salah satu pemain dari 2 pemain yang lolos ke turnamen kandidat, teman-teman? Atau Hikaru Nakamura dan Levon Aronian yang akan lolos? Sobat RL Chess, dukung terus RL Chess dan terima kasih karena kalian sudah nonton nobar RL Chess di nobar FIDE Grand Prix di YouTube-nya RL Chess. Kita nantikan turnamen besar berikutnya. Teman-teman, dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Catur yes, Indonesia Jaya. Oh ya, like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian nggak suka. Terima kasih.